Perkenalkan, nama saya Safina Dini Rahma dengan UI 340123114 dari kelas SS02. Yang pertama adalah latar belakang. Permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Stunting adalah permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, status gizi balita pada tahun 2019 membuktikan prevalensi stunting di Indonesia itu sebesar 27,67%. Dan perlu diketahui bahwa di Indonesia ketimpangan ekonomi juga memiliki pengaruh pada angka kejadian stunting. Bahwa dari hasil analisis membuktikan semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi, maka akan semakin meningkat pula permasalahan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang berada di bawah standar. Selanjutnya, menurut WHO tahun 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari standar deviasi. Pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak kuat atau infeksi berulang serta kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Nah, ada 3 penyebab terjadinya stunting. Yang pertama, pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat. Yang kedua, layanan kesehatan yang buruk atau sanitasi yang buruk. Yang ketiga, nutrisi dan kesehatan ibu. Dan yang terakhir, kemiskinan. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah penelitian non-eksperimental dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari statistik prevalensi penurunan stunting di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, dan statistik tingkat kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Presentasi Pendudukan Miskin berdasarkan provinsi tahun 2022. Data terdiri dari 2 respon yang masing-masing berskala numerik. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah data prevalensi stunting di 34 provinsi di Indonesia. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut dikarenakan metode kuantitatif dapat membantu kami menganalisis dan mengukur hubungan antar variabel menggunakan statistik. Metode kuantitatif juga membantu kami untuk mengumpulkan serta mengolah data prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif. Selain itu, pendekatan deskriptif juga bertujuan untuk membantu kami mendeskripsikan hubungan prevalensi stunting dengan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian kita, yaitu berdasarkan kesimpulan dari data sekunder, perkembangan stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 berada pada Provinsi Papua. Angka ini menyentuh angka 34,6%. Sedangkan perkembangan stunting terendah di Indonesia berada pada Provinsi Jambi dan Sulawesi Utara. Yang lainnya hanya sebesar yang paling tertinggi yaitu sebesar 4,53%, yaitu Bali. Sekian yang saya dapat jelaskan, terima kasih.